Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya suatu wabah, yakni wabah corona. Untuk itu marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah. Semoga wabah ini diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mendatangkan dan Allah jugalah yang akan mengambilnya. Itu kita serahkan semuanya kepada Allah sambil kita berikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari mara bahaya ini. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita juga harus mengikuti apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan melalui hadis-hadis beliau. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan makhluk, termasuk makhluk yang kecil yang bernama COVID-19 atau corona. Oleh virus corona ini mengakibatkan gegernya ke seluruh seantero dunia. Semuanya kita mendengarkan ketakutan dari seluruh manusia oleh virus ini. Namun kita harus sadar, kita harus yakin bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentu ada hikmah yang agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bi ta'un bil ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrujuha. Rawahu Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Kalau kita hayati hadis ini, bahwa jauh-jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bagaimana sikap kita menghadapi suatu wabah yang melanda suatu daerah atau suatu wilayah.
tepatnya sekarang daerah kita, khususnya Kota Padang, dilanda suatu wabah, yaitu dengan wabah virus corona. Bagaimana kiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana himbauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul mengatakan, jangan kita memasuki suatu wilayah tersebut kalau wilayah tersebut dilanda oleh musibah atau wabah. Begitu juga sebaliknya, kalau wilayah kita yang terserang oleh wabah, maka jangan keluar dari wilayah tersebut. Karena di dalam hadis lain juga mengatakan, seandainya kita meninggal oleh wabah tersebut, maka Rasulullah mengatakan bahwa kita meninggal kita dalam keadaan syahid. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita dengar sekarang himbauan, ajakan, seruan dari pemerintah, tentu harus kita dengarkan demi keselamatan kita. Kalau kita lihat hadis Rasulullah tersebut, inilah yang dilakukan oleh pemerintah kita, yakninya membatasi kita untuk melakukan aktivitas di luar rumah, untuk melakukan perjalanan keluar daerah dari satu daerah ke daerah lain. Kalau kita lihat ajakan, seruan, himbauan dari pemerintah ini, berarti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau himbaukan, yang beliau sampaikan melalui hadis tadi. Oleh karena itu, marilah kita patuhi, marilah kita ikuti himbauan pemerintah tersebut. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Kalau kita lihat kepada kaidah fikih, memang dalam kaidah tersebut dikatakan la darara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri kita dan juga kita tidak boleh membahayakan orang lain. Ini berarti kalau kita melanggar himbauan tersebut, kita tidak tahu diri kita ini terkena atau tidaknya, maka kita menyebarkan kepada orang lain, berarti kita telah memberikan mudarat kepada orang lain. Sedangkan anjuran dari fikih tersebut dilarang untuk memberikan mudarat kepada orang lain. Begitu juga dengan kaidah fikih, menolak mudarat lebih baik daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Kaum muslimin rahimakumullah, namun semua itu kita lakukan tidak lain, tidak bukan hanyalah untuk mengikuti anjuran-anjuran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, kita tidak boleh lengah. Kita juga harus selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sebanyak mungkin. Semoga terhindar dari mara bahaya ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengangkatkan segala mara bahaya atau wabah dari kita dan kaum muslimin seluruhnya dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkap kesulitan dan kesempitan tersebut dari kita dan menjaga kita semua sebagaimana Dia menjaga hamba-hambanya yang soleh.
Sesungguhnya Dia Maha Pelindung, lagi Maha Berkuasa atas segalanya. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, dengan kita mengikuti himbauan ajakan Rasulullah, mendengarkan, mengikuti ajakan himbauan pemerintah, berarti kita telah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah kita sama-sama berupaya untuk menjaga diri, menjaga tetangga, menjaga keluarga, karib kerabat dari wabah ini. Mudah-mudahan wabah ini bisa terangkat sebelum datangnya bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan bersama-sama. Demikian, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.